Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnia Rahma dengan NPM 23050019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori siklus kebijakan publik. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan pendahuluan mengenai teori siklus kebijakan publik. Siklus kebijakan publik dapat dianalogikan dengan pengembangan perangkat lunak yang melibatkan tahapan saling terkait dan berulang untuk mencapai hasil optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahap-tahap dalam siklus kebijakan publik. Ada beberapa versi tahapan siklus kebijakan publik menurut para pakar. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu ada versi D 2013. Menurut Thomas Ernie, siklus kebijakan publik terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama, identifikasi masalah. Ini merupakan mengidentifikasi masalah publik melalui laporan media dan aduan masyarakat. Contohnya seperti meningkatnya kasus penyakit menular yang mendorong pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan kesehatan. Yang kedua, ada agenda set yang memprioritaskan masalah untuk dimasukkan dalam agenda kebijakan pemerintah. Contohnya seperti masalah penyakit menular dimasukkan dalam agenda kebijakan kesehatan nasional. Selanjutnya yang ketiga yaitu formulasi kebijakan, di mana dalam kebijakan ini merumuskan alternatif solusi untuk masalah yang telah diidentifikasikan. Contohnya seperti pemerintah mempertimbangkan berbagai kebijakan seperti program vaksinasi massal dan kampanye kesadaran. Dan yang keempat yaitu ada adopsi kebijakan. Mengadopsi kebijakan melalui proses legislatif dan persetujuan eksekutif. Contohnya seperti undang-undang baru tentang program vaksinasi massal dan disahkan oleh parlemen. Yang kelima yaitu ada implementasi kebijakan. Ini menjelaskan bahwa kebijakan menerapkan melalui program konkret seperti vaksinasi massal. Dan yang terakhir ada evaluasi kebijakan, yaitu menilai efektivitas dan dampak dari kebijakan yang diimplementasikan. Contohnya seperti efektivitas program vaksinasi massal dalam mengurangi kasus penyakit menular. Selanjutnya, yaitu versi Anderson 2014. James Anderson menggambarkan siklus kebijakan publik sebagai yang pertama ada perumusan agenda. Hal ini menjelaskan identifikasi dan prioritas masalah seperti peningkatnya kasus penyakit menular yang mendorong kebijakan kesehatan baru. Yang kedua ada perumusan kebijakan. Ini menjelaskan alternatif solusi dianalisis termasuk program vaksinasi massal dan kampanye kesadaran kesehatan. Dan yang ketiga ada adopsi kebijakan. Hal ini menjelaskan kebijakan disetujui oleh badan legislatif dan eksekutif seperti undang-undang vaksinasi. Contohnya, disahkannya undang-undang tentang program vaksinasi massal. Yang keempat ada implementasi kebijakan. Ini menjelaskan kebijakan dilaksanakan melalui program-program. Misalnya seperti vaksinasi massal di seluruh negara. Contoh, program vaksinasi massal diterapkan di seluruh wilayah negara. Dan yang kelima, ada evaluasi kebijakan. Ini sebagai penilaian efektivitas kebijakan dilakukan. Contohnya seperti mengevaluasi dampak program vaksinasi terhadap kasus penyakit menular. Selanjutnya ada versi Howlett dan Rames. Michel Howlett dan Mr. Rames menjelaskan siklus kebijakan publik dalam 5 tahapan. Yang pertama yaitu ada identifikasi masalah. Ini menjelaskan bahwa masalah-masalah publik diidentifikasi dan dikaji. Contohnya seperti meningkatnya kasus penyakit menular yang mendorong pemerintah untuk mencari solusi. Yang kedua, ada formulasi kebijakan. Ini menjelaskan untuk alternatif kebijakan dirumuskan dan dianalisis. Contohnya seperti pemerintah mempertimbangkan berbagai kebijakan seperti program vaksinasi massal dan kampanye kesadaran kesehatan. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Ini menjelaskan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan diambil keputusan oleh pihak berwenang. Sebagai contoh, disahkannya undang-undang tentang program vaksinasi massal.
Yang keempat yaitu implementasi kebijakan. Hal ini menjelaskan bahwa kebijakan yang telah disetujui dan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Sebagai contoh, program vaksinasi massal yang dilaksanakan di seluruh wilayah negara. Dan yang kelima yaitu evaluasi kebijakan. Ini menjelaskan bahwa kebijakan yang telah dilaksanakan dievaluasi untuk menilai keberhasilan dan dampaknya. Contohnya seperti evaluasi program vaksinasi massal untuk menilai sejauh mana program tersebut berhasil mengurangi kasus penyakit menular. Selanjutnya yang keempat ada versi DUN 2016. Dalam versi DUN ini menjelaskan siklus kebijakan publik ada 6 tahapan. Yang pertama yaitu ada penyusunan agenda untuk masalah-masalah diidentifikasi dan dimasukkan dalam agenda kebijakan. Yang kedua ada formulasi kebijakan, sebagaimana alternatif solusi dirumuskan dan dianalisis. Yang ketiga ada adopsi kebijakan. Hal ini menjelaskan kebijakan yang telah dirumuskan disetujui oleh badan legislatif dan eksekutif. Yang keempat ada implementasi kebijakan. Ini menjelaskan kebijakan yang telah diadopsi diterapkan melalui program-program konkret. Yang kelima ada pemantauan dan evaluasi. Ini untuk pelaksanaan kebijakan dipantau dan dievaluasi untuk menilai efektivitasnya. Contohnya seperti mengevaluasi program vaksinasi massal untuk melihat dampaknya terhadap penurunan angka penyakit menular. Dan yang keenam yaitu ada perbaikan kebijakan. Ini untuk sebagai hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan yang ada atau merumuskan kebijakan baru. Dan yang terakhir ada versi Sabater dan Jenkins Smith tahun 1993. Paul Sabater dan Hank Jenkins Smith memperkenalkan model siklus kebijakan yang mencakup 6 tahapan. Yang pertama, identifikasi masalah. Ini menjelaskan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah publik seperti meningkatnya kasus penyakit menular. Yang kedua, ada perumusan kebijakan untuk menyusun dan menganalisis alternatif solusi. Contohnya seperti program vaksinasi massal. Yang ketiga, adopsi kebijakan. Kebijakan yang telah disetujui oleh pihak berwenang, misalnya pengesahan undang-undang vaksinasi. Selanjutnya yang keempat ada implementasi kebijakan. Hal ini untuk kebijakan dilaksanakan melalui program konkret seperti pelaksanaan vaksinasi di seluruh negara. Yang kelima ada evaluasi kebijakan, menilai efektivitas kebijakan untuk mencapai tujuan dan dampaknya. Dan yang keenam, penyesuaian kebijakan, yaitu untuk memperbaiki atau merumuskan kebijakan baru berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan efektivitas. Selanjutnya yaitu ada peran aktor dalam siklus kebijakan publik. Peran aktor dalam siklus kebijakan publik sangat krusial, melibatkan berbagai pihak. Contohnya seperti pemerintah atau LSM, sektor swasta, akademis, media, dan masyarakat sipil. Mereka berkontribusi dalam setiap tahap, mulai dari penyusunan agenda hingga evaluasi kebijakan. Aktor dalam siklus kebijakan publik dibagi menjadi dua, yaitu aktor pemerintah dan aktor non-pemerintah. Dalam aktor pemerintah terdapat A. Lembaga legislatif. Dalam lembaga legislatif bertugas mengesahkan undang-undang dan mengawasi pelaksanaan kebijakan oleh eksekutif, seperti Undang-Undang Cipta Kerja untuk investasi dan lapangan kerja. Yang kedua yaitu ada lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif termasuk presiden dan pemerintahan yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan. Contohnya, program Kartu Prakerja untuk meningkatkan keterampilan. Dan yang ketiga ada lembaga yudikatif. Dalam lembaga yudikatif, menegakkan hukum dan memastikan kebijakan sesuai konstitusi seperti yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menguji
konstitusionalitas undang-undang. Dan selanjutnya yaitu aktor non-pemerintah. Dalam aktor non-pemerintah ini terdapat yang pertama ada organisasi non-pemerintah atau LSM, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, akademisi, media, dan masyarakat sipil memiliki peran penting dalam proses kebijakan publik. Lembaga swadaya masyarakat mengadvokasi isu sosial, memberi layanan langsung, dan memantau kebijakan pemerintah untuk memastikan akuntabilitas. Selanjutnya, dari segi sektor swasta berkontribusi melalui investasi dan inovasi, serta mempengaruhi kebijakan melalui kemitraan publik swasta. Selanjutnya, dalam akademisi menyediakan analisis berbasis bukti untuk mendukung kebijakan yang efektif. Dan ada media yang membentuk opini publik dan mengawasi pelaksanaan kebijakan. Dan yang terakhir yaitu ada masyarakat sipil yang terlibat dalam partisipasi publik dan aksi untuk menyampaikan aspirasi kepada pembuat kebijakan. Selanjutnya yaitu mengenai siklus kebijakan publik di berbagai negara. Yang pertama yaitu berasal dari Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, siklus kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan federal dan adanya checks and balance antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Contoh konkret adalah perumusan dan implementasi Affordable Care Act yang melibatkan berbagai aktor termasuk pemerintah federal, negara bagian, LSM, dan sektor swasta. Selanjutnya yaitu Inggris. Di Inggris, sistem pemerintahan parlementer mempengaruhi siklus kebijakan publik. Contoh konkretnya adalah pengembangan kebijakan National Health Service yang melibatkan konsultasi publik luas dan kerjasama antara berbagai lembaga pemerintah dan profesional kesehatan. Yang ketiga yaitu negara Australia. Kebijakan publik yang seringkali dipengaruhi oleh model pemerintahan federal dengan peran besar negara bagian. Contoh konkretnya seperti kebijakan pendidikan yang dikelola oleh negara bagian dengan panduan umum dari pemerintah federal. Selanjutnya, sistem kebijakan publik Jerman yang dipengaruhi oleh model pemerintah federal dan sosial ekonomi pasar. Dan selanjutnya kebijakan publik Jepang yang seringkali dipengaruhi oleh budaya konsensus dan peran besar birokrasi. Contoh konkretnya seperti kebijakan mitigasi bencana yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah, komunitas lokal, dan sektor swasta untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respon terhadap bencana alam. Dan yang terakhir yaitu Afrika Selatan, di mana kebijakan publiknya dipengaruhi oleh sejarah apartheid dan upaya untuk mencapai keadilan sosial. Contoh konkretnya seperti kebijakan pembangunan perumahan bagi masyarakat miskin yang melibatkan pemerintahan. Baik, dari teori yang telah saya jelaskan, kesimpulannya adalah siklus kebijakan publik ini mencangkup identifikasi masalah, evaluasi, dan penyesuaian kebijakan. Menggunakan analogi pengembangan perangkat lunak, siklus ini adalah proses berkelanjutan untuk mencapai solusi optimal. Berbagai model dari pakar seperti Lee dan Sabater menunjukkan pentingnya setiap tahap dan peran aktor seperti pemerintah dan LSM. Konteks politik dan sosial mempengaruhi proses kebijakan dengan setiap negara memiliki pendekatan unik. Pemahaman mendalam tentang siklus ini memungkinkan partisipasi lebih efektif dalam pembuatan kebijakan, mendorong pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.